Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Maulana Rifki dari Manajemen F Reguler tingkat 3. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen Bapak Muhtar Abdul Qadir untuk mengertikan tentang SOP. Yang A yaitu soalnya adalah SOP itu apa? Minimal dari 3 pendapat ahli. Yang B yaitu manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi atau membuat SOP. Yang C adalah buatlah 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Pengertian SOP yaitu standar operasional prosedur. SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Untuk prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dan yang tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. SOP menurut 3 para ahli. Menurut Budi Harjo di kutipan bukunya 2014 yang ke-7, SOP atau standar operasi prosedur merupakan suatu perangkat lunak yang mengatur tahap prosedur kerja atau prosedur kerja yang bersifat tertentu. Standar operasional prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman bagi mana karyawan dapat menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap posisi dalam organisasi memiliki SOP yang berbeda-beda dengan posisi yang lainnya. Dan yang kedua adalah menurut Fajar dan Nuraini. Karangan buku 2016 yang ke-17. Standar operasional prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau sebuah perusahaan yang berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah manfaat SOP. Menurut penjelasan Menteri Perdagangan Aparatur Negara Permenpam nomor 21 MPAN 11/2008, manfaat SOP secara umum adalah yang pertama sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada investasi manajemen, sehingga akan mengurangi keterbatasan atau keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melakukan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja kepada pegawai. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Dan yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisiensi dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai unit perayaan dalam melakukan pembagian tugas pelayanan sehari-hari, dan seterusnya. Fungsi-fungsi standar operasional prosedur atau SOP diantaranya yaitu A. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. B. Memperbagaikan dasar hukum bila terjadi penyimpangan. C. Mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah untuk dilacak. D. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. E. Sebagai pedoman dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaan rutin, dan yang lainnya. Tujuan setiap organisasi membuat SOP adalah memastikan bahwa Anda memiliki sistem dan operasi serta proses kualitas yang terstruktur
kultur karyawan yang berkualitas dan budaya perusahaan yang memotivasi setiap individu. Nah, teman-teman, ini adalah contoh SOP proses bisnis promosi. Nah, ini sebuah bagan. Bisa kalian lihat, ini contoh pertama. Karena disitunya harus ada 5 contoh bagan dan menggunakan flowchart ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada logo perusahaan, judul, standar operasional prosedur, proses bisnis promosi, dokumen, PT abadi, tanggal dikeluarkan, dan kode. Bisa kalian lihat sendiri, ada kegiatan dari mulai sampai selesai, ada owner, pemasaran, dan dokumen. Nah, ini yang di bawahnya, yang kedua, hampir sama kayak yang di atas. Memang sengaja saya mengambil contoh yang sama, tapi dengan flowchart yang berbeda. Nah, yang di bawahnya ini SOP proses bisnis pemasaran. Ini contoh yang ketiga. Ada rada sedikit beda dari SOP yang di atas, karena di SOP ini kita ada bersangkut pautnya dengan bank ya, dengan bank. Bisa kalian lihat, ada marketing, administrasi dan perbankan, pemilik CV, konsumen, dan bank. Ini contoh yang ketiga. Dan ini contoh yang keempat, rancangan proses bisnis penjualan sistem cash. Pemasaran bersangkut paut dengan admin, lalu konsumen. Ya, contohnya seperti ini, bagannya seperti ini. Bisa kalian lihat langsung sendiri. Dan contoh yang terakhir, yakni yang kelima, adalah proses bisnis pembangunan. Jadi seperti membuat perum, apartemen, atau gedung-gedung yang lainnya. Yang penting pembangunan apa saja. Contohnya seperti ini. Pemilik CV, kontraktor, perjanjian, dan pengawasan pembangunan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita kembalikan ke atas. Nah, jadi pada kesimpulannya, SOP itu adalah standar operasional prosedur. SOP dibuat untuk orang yang bekerja agar tata cara kerjanya terstandarisasi dan teratur. Jadi setiap SOP perusahaan itu akan berbeda-beda. Gimana kebijakan dan kewenangan perusahaannya. Dicukupkan sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena saya masih proses pembelajaran. Semoga penyampaian saya bisa dapat dipahami oleh para kalian yang melihatnya dan oleh kalian yang membacanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.